part 3. Welcome to part 3. Oke, part 3. Kita mau ngapain di part 3 ini? Kita mau cerita tentang pengalaman kita, tentang pengalaman percintaan kita dengan orang yang Tadi kayaknya udah cerita semua deh. enggak, itu baru pemantik-pemantikan. Oke. Jadi kita itu punya pengalaman yang hampir sama. Salamnya masuk. Jadi kita itu punya pengalaman yang hampir sama perihal laki-laki, tapi laki-lakinya beda. Beda. Laki-lakinya beda, cuma hampir sifat karakternya ya mungkin. Betul. Jadi perang itu overprotective. Yes, overprotective, tapi aku masih tahap awal sih. Sama. Gue juga masih ada di tahap awal. Iya sih, kalau nginget-ngingetnya sebel banget sih sebenarnya. Jadi karena itu kita istilahnya kabur. Yes, kabur Gitu. Apa? Lama nggak sih sama dia? Aku sebenarnya udah lupa sih. Udah berapa bulan tuh udah lupa. Tapi dari PDKT sama jadian tuh hampir 1 tahunan lebih. Gila bisa bertahan sampai 1 tahun, gila gak sih? Iya. Tapi gue lebih parah sih daripada dia. Hampir Ya sebenarnya dia itu kakak kelas waktu SMA waktu sekolah. Tapi beda jurusan. Ya udah deket dan akhirnya jadian. Tapi semenjak dekat sama dia kayak waktu sama teman, waktu sama keluarga, kayak kualitas. Mas sama teman masih, tapi kayak nggak begitu berkualitas gitu loh. Semuanya terbatas. Semuanya terbatas, kayak tersita. Ya emang tersita, tapi kayak gimana ya? Ya sebenarnya kalau kayak gitu tuh hal yang wajar gitu ya, bagi-bagi waktu buat doi, bener banget, buat teman, buat keluarga, buat itu sekolah. itu harus. Tapi masalahnya si cowok ini tuh menuntut kita selalu bareng sama dia gitu. Selalu ada sih, itu juga wajar. Tapi kalau selalu nggak tahu sih kan gitu, sampai memperlakukan kita tuh nggak wajar gitu loh. Ya ampun, ya emang separah itu. Jadi aku bisa nyebut kalau orang kayak gitu tuh orang yang jahat. Betul sih. Itu kenapa bisa ceritanya bisa deket? Cerita deket sebenarnya satu organisasi sih waktu itu, OSIS kayak gitu lah, OSIS. Dia keluar ya mantan anak OSIS, tapi aku udah masuk, tapi dia maksudnya udah selesai gitu lah. Kepengurusan ya biasa. Ya betul, ada reorganisasi gitu. Tapi dia ternyata nggak kayak udah nggak di OSIS lagi lah, Dia fokus ke sekolahnya, fokus ke sekolah. Enggak, belum UN. Masih kelas berapa ya? Lupa. 11 kayaknya. Dia masih kelas 11 akhir kayak salah. 11 semester 2 kali ya. Jadi masih kelas 10 aku. Nah itu pokoknya. Udah deket terus karena kayaknya nyaman. Awalnya nyaman gitu ya. Terus akhirnya jadian. Emang kalau di awal tapi tiap hari harus ketemu, kayak harus ketemu gitu lah. Kayak waktu buat pribadi tuh nggak ada. Jadi ya udah, rasa kayak nggak nyaman gitu ya. Mulai anehnya gimana sih? Mulai anehnya itu karena diminta suruh ketemu atau lewat chat itu sebenarnya udah aneh. Kalau chat enggak. Tapi kayak tiap hari tuh harus ketemu. Itu hampir harus ketemu. Harus ketemu, padahal kita kalau anak SMK kan pulangnya sore jam 4 tuh baru selesai. Gitu ya. Baru selesai sekolah, kita udah capek. Tapi harus ketemu sama si doi itu. Ya udah, karena lama-kelamaan nggak nyaman, ya udah rasa aneh kok. Wah, kayak berubah gitu, nggak bisa jadi diri sendiri sih. Nah, ya benar. Sebenarnya
daya tarik dia di awal-awal bisa sampai tekan jadi kayak gitu gimana sih? Dia secara sih kalau dia dari jurusan teknik mesin gitu ya. Astagfirullah. Nyepil mas maaf mas. Dari teknik mesin dia pintar juga. Dia pintar juga. Oh jadi cara berpikirnya keren gitu ya? Dia pintar. Bukan cara berpikir sih ini secara akademis. Secara akademis sih dia bagus, dia pintar. Terus dia tambahin juga dia. Cakep. Dulu. Sekarang udah enggak, beneran enggak. Sekarang udah. Dia sekarang udah berisi, lebih berisi. Bukannya tambah berat badan. Tapi kayaknya gantengan dulu deh. Ganteng dulu. Enggak nyesel ya? Enggak nyesel sama sekali. Enggak ada itu penyesalan, enggak ada penyesalan. Kayak gitu. Ya udah putus. Dengan alasannya pengen tahu alasannya. Waktu aku putus sama dia. Aku udah ketahuan sama orang tua aku bilangnya gitu. Aku minta putus gitu deh. Kan waktu pacaran kan belum nggak tahu sama orang tua ya. Maaf ya Bu, Pak. Maaf ya. Kita pacarnya kan sama kan ya sembunyi-sembunyi gitu lah. Terus tapi maksudnya dalam aku pikirnya neko-neko, aku pengen putus tapi karena nggak ada alasan, takut nyakitin dia juga. Masa aku bilang aku gak nyaman karo boy. Kayak kayaknya aku kurang nyaman ya aku ngomongnya gitu. Maaf ya mas, maaf mas. Aku ngomongnya gitu. Aku udah ketahuan sama ibuku kalau aku pacaran gitu loh. Dan gak dibolehin lah. Tak kirain ketahuan neko-neko. Bukan. Ketahuan kalau pacaran kan nggak boleh pacaran gitu. Ya udah akhirnya. Tapi kayaknya putus. Tapi dia kayaknya udah kayak nggak percaya kalau alasannya kayak gitu. Dan dikira aku selingkuh. Padahal enggak. Itu nggak sama sekali nggak benar. Kayak gitulah. Dan baru semester 6 kemarin. Aku semester 6. Dia menghubungi aku tanya tentang kuliah. Dia masih baru masuk kuliah 1 tahun ini. Terus sekarang jadi adik tingkat. Iya bisa dibahakan adik tingkat, tapi usianya beda. Dan nggak sopannya dia menghubungi dari udah sekian lama nggak hubungan. Dia nggak bilang selamat pagi, selamat siang, selamat sore, assalamualaikum atau enggak. Langsung to the point. Enggak. P. Itu kan chat masih aktif enggak? Itu di sini Facebook. P. Aku jawabnya ya Allah kayak lo udah lama nggak hubungan, udah lama nggak kenal, setidaknya salam etika. Udah jadi mahasiswa loh. Udah jadi mahasiswa harusnya tahu etika. Ini kakak tingkat lo sekarang. Iya, harusnya tahu etika menghubungin orang kayak gitu. Atau misalkan panggil nama nggak apa-apa, Sal atau apa nggak apa-apa. P atau hey mantan gitu. P ya Allah. Kayak ya udahlah, karena mungkin ada kepentingan ya balas. Lupa balasnya apa. Tapi aku balasnya menggunakan saya, bukan aku tapi saya. Formal lah, menghormati. Saya ya bukan sayang. Saya nggak pakai NG gitu. Ya udah ternyata dia tanya tentang tugas kewirausahaan. Tugasnya bikin apa? Dosennya sama ceritanya. Gimana? Dosen kewirausahaannya. Bukan di univ ini, dia di univ luar provinsi di ibu kota. Gitu. Kita terus maksudnya kita ada di PLOS. Kita univ negeri di kota Madya. Kota besar tapi ukurannya kecil. Tuh. Artinya sendiri. Ya. Oke, waktu itu di chat tiba-tiba kayak gitu, marah gak sih ke dia? Maksudnya sempet enggak. Misalnya kamu juga ngebales, males kontak lu. Iya, awalnya marahnya karena dia nggak sopan. Ya, maksudnya ngirim pesan teks ke dia. Harusnya lu gini. Iya, harusnya gini ya gitu. Waktu ngewe, ya Allah ini
lu udah menjadi mahasiswa, salam kayak manggil nama, kayak hi, say hello atau apa enggak? P. Ya Allah kayak bocil SMP. Oh iya, terus habis itu dia jawabnya apa? Lupa, langsung to the point. Langsung, ya berarti dia Langsung to the point, nggak ada basa-basi sama sekali. Ya nggak apa sih, karena udah mungkin dia punya kenangan buruk sama saya. Gitu, kesan buruk. terus jadi kayak gitu ya. Yes, betul sekali. Ya udah. Iya, ya apa sih ya, kalau aku sih kalau nyesel sama orang kayak gitu juga nggak nyesel juga sih. Karena emang kayak gitu pasti kenangan buruknya jauh lebih banyak daripada kenangan baik. Iya, karena satu keburukan itu merusak semua kebaikan. Pada kenyataannya seperti itu. Kita kadang sering juga sih melupakan kebaikan seorang yang udah baik sama kita. Baiknya berkali-kali udah banyak, tapi karena satu kejahatan, satu keburukan, hilanglah semua kebaikan itu. Tapi dia memperlakukan diri lu kayak gimana sih kok sampai merasa kayak nggak bisa jadi diri sendiri gitu? Dia selalu kayak menuntut, dia selalu menuntut gitulah, selalu menuntut. Kalau ngabarin sih oke sih, nggak apa-apa ngabarin. Tapi kalau aku misalkan aku punya temanku nggak hanya cewek ya, hanya cowok banyak. Ya dekat dalam arti kita guyonan lah biasa, ketawa-ketawa ngobrol gitu. Kayak itu kayak dilarang gitu, nggak boleh. Jadi mikirnya udah negatif. Gitu kan. Takutnya dia itu kalau nggak salah, takutnya kalau aku suka sama temenku cowok itu tadi, ya nggak, ya banyak, tapi jatuh cinta itu tidak semudah itu, saudara, tidak semudah itu. Dengerin ya. Jadi ya mungkin ada tipe cewek yang gampang nyaman sama orang. Tapi kita bukan tipe seperti itu. Jadi kita emang kalau udah nyaman sama satu orang bakal lama banget. Ya. Kalau suka sama orang bakal lama suka sama orang tersebut kayak gitu. Tapi kalau udah terlanjur disakiti ya gitu deh. Rasional harus berputar. Betul sekali. Nah gitu, jadi tapi nggak sampai yang diperlakukan gimana. Enggak. Bahkan waktu kita udahan udah putus, dia malah doain yang baik sih, lupa doain yang baik deh. Terus kamu dapat penggantiku yang jauh lebih Mungkin kayak gitu sih. Kayak itu sesuatu yang klasik. Ya ibaratnya kayak aku jatuh hati ya. Gitu. Tapi gimana kalau dilanjutin akunya yang nggak nyaman, nggak bahagia. Toxic. Karena memaksakan diri juga itu juga udah nggak baik. Itu juga menzalimi diri juga. Betul sekali. Ya hampir sama sih, tapi gue ceritanya lebih parah. Lebih parah sih ini. Ya apalagi gue kan istilahnya baru trial ya, uji coba. Yes. Dan langsung ketemu sama orang yang ya benar-benar sih nggak punya kesan, hampir bisa dikatakan punya kenangan bahagia nggak sama dia? Bisa dikatakan nggak punya. Kalau kenangan bahagia ada, pasti ada sisi positif negatifnya. Kenangan happy itu ada, cuma kenangan yang buruk itu jauh lebih banyak. Presentasinya berapa? 10/90. Ya emang Okay. Karena apa ya? Semua berawal dari rasa ketidakpercayaan. Bener banget. Sebuah hubungan tuh memang harus percaya sih. Nice. Dan harus punya pola pikir yang dewasa sih. Betul sekali. Di usia yang sekarang kan bukan bocil lagi, jadi benar-benar dia ya harusnya udah ngerti lah yang kayak gimana. Udah kan waktunya lagi 24 jam per 7 itu harus sama dia. Nah kayak gitu loh. Jadi harusnya kan di usia kita yang udah 21 plus itu udah ngerti ya apa yang harus dilakuin, apa yang nggak boleh dilakuin, terus gimana bersikap sama pasangan gitu. Jadi ya masing-masing kita kan juga punya kehidupan gitu. Betul, kayak punya urusan pribadi, masing-masing punya urusan yang berbeda, nggak bisa sama. Nah itu jadi kita juga punya tanggung jawab di banyak hal, punya aktivitas di banyak kegiatan. Jadi ya harusnya kalau emang pasangan sih ya support, saling support bener banget. Tapi kalau di kita ini bisa dibilang sama sangat nggak disupport.
karena semua kegiatan kita itu dibatasi, apalagi di akun. Yes, bener banget. Jadi aku tuh sama dia ini dalam waktu yang singkat. Kalau dia hebat sih bisa bertahan sampai 1 tahun, tapi emang ceritanya beda ya, bisa hampir 1 tahun tapi jauh lebih mending ini daripada gue. Nah kalau gue tuh parah sih emang gitu. Jadi isinya chattingan itu adalah ngewanti-wanti, ngerti gak sih ngewanti-wanti, pokoknya Yes, awas nggak usah ini itu. Jadi berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan sampai hitungan bulan itu isinya cuma jangan ini, nggak usah itu, kamu harus ini itu dan sebagainya. Dan itu setiap hari kayak gitu juga. Dan itu karena basicnya apa ya, karena dia nggak pernah percaya sama gue gitu kan. Nah dia nggak pernah percaya sama gue kayak gitu, sedangkan gue itu orang yang suka bersosial. Yes, kita nggak bisa diem di rumah ya, nggak bisa kayak ngelangut, ngapain. Bahkan kalau ada tugas terus di rumah terus juga jenuh, ya bahkan sampai sama hal-hal yang amat sangat kita suka gitu ya. Pasti kita juga bakal ada di titik jenuh ketika kita selalu melakukan itu rutinitas yang sama. Jadi ya kita butuh dunia yang luar gitu, dunia yang luas gitu. Jadi nggak berputar di satu kegiatan, satu rumah, satu apalah itu nggak bisa sebenarnya. Karena emang manusia juga manusia kan ya. Nah karena basicnya aku emang suka kenal sama orang, suka ya happy aja kalau kumpul sama teman-teman kayak gitu. Nah dia itu nggak bisa nerima aku yang kayak gitu, karena emang basicnya ya balik lagi dia nggak pernah percaya sama aku gitu. Jadi jatuhnya karena nggak ada kepercayaan itu, dia jatuhnya tuh ke overprotective, nggak boleh ini itu, jadi cuma terbatas. Jadi apa yang aku suka itu kayak sama dia tuh nggak penting buat dia itu nggak penting gitu. Padahal ya menurutku itu hal yang penting banget, karena ya sebagai anak sosial. Yes, kita makhluk sosial juga. Makhluk sosial, anak IPS juga. Nah itu juga yang namanya ya bukan anak IPS lah, siapapun yang namanya relasi itu penting kan? Bener banget. Tapi dia itu punya pemikiran yang menurut gue bisa dibilang aneh. Jadi apa sih temen nggak penting? Toh kita hidup suatu saat nanti juga sama pasangan, nggak sama temen. Itu pemikirannya dia gitu. Tapi ya gue ngelak dong lah. Lu bisa hidup kalau ada masalah nggak minta tolong sama orang sama sekali. Oke, ya apa ya, gue punya pemikiran yang kayak gini karena gue merasa gue butuh orang lain, nggak cuma pasangan. Tapi dia punya pemikiran yang Tolak belakang. Iya bener, berbeda itu gitu sama gue. Ya gimana ya, siapa orang yang bisa betah sama orang kayak gitu kalau basicnya kayak gue yang suka kenal sama orang, suka kesana kesini, nggak bisa diem kayak gitu. Nah terus jadi karena dia juga nggak pernah percaya sama gue, jadi intens bener-bener chattingan itu nggak bisa ditinggal. Parah sih. Itu parah banget bener-bener, kayak chattingan itu nggak bisa ditinggal. Kayak hari lo tuh buat dia aja. Nice, nah bener, hari gue cuma buat dia aja. Jadi gue cuma dia aja gitu, yang ngatur tuh dia gitu. Jadi kayak ditinggal 10 menit aja, kalau nggak pamit mau mandi atau apa itu udah pikirannya udah kemana-mana. Jadi chattingan sama yang lain, telepon sama yang lain kayak gitu. Jadi bahkan ditanya punya WhatsApp berapa, punya IG berapa. Nah dia tahu karena dia juga sempat ditanya-tanya. Jadi saking itunya ya, saking nggak percaya sama gue gitu ya. Teman-teman gue juga diteror salah satunya dia. Gimana rasanya diteror sama dia? Kalau menurut diteror, kalau aku sih nggak diteror sih sebenarnya. Yang diteror yang itu yang diteror. Bener, kalau ini ditanya-tanya gimana? Tanya-tanya sih kayak
Fanny orangnya gimana. Ya kalau misalkan kita sebagai pacar sih wajar ya tanya ke temennya sih ini tuh gimana, kalau di kamu sih gimana, wajar sih menurutku. Tapi kalau sampai ya tadi punya WA berapa, punya IG berapa, terus tanyanya itu sedetail banget, cerita apa tadi, punya gebetan siapa, lagi deket sama siapa itu. Sampai segitunya sih. Iya, sampai segitunya emang sampai kan ibu gue juga tahu ya dia kayak gimana, karena apa-apa gue juga cerita sama ibu gue. Sampai ibu gue itu juga akhirnya kan tanya. Kemarin cerita waktu aku kan kamu cerita. Nangis ya cerita. Terus ibu juga nyimak, tapi ya ibu juga. Jadi kemarin pas nangis ibumu sampingmu. Iya ngerti. Waktu iya bener gue sama nangis. Nangis gara-gara si cowok. Gila. Ya ampun. Tapi gue bukan, kalau sama si ini tuh bukan nangis kehilangan, tapi nangis kenapa gue bisa kenal sama orang begini. Bisa sama dia tuh kenapa? Ya kayak gue gila banget, gue bodoh banget gitu. Jadi iya ibu tahu aku nangis itu tahu. Terus habis itu ya ibu dari dulu rasanya kayak wong kayak apa pada si cewek ya, wong kayak Fanny isa-isane dicurigai gitu. polos banget. ya karena ya anggap aja udah ya, ini namanya uji coba ya. Ya ambil aja hikmahnya lah. Lebih berhati-hati, lebih selektif sama seseorang. Next apalagi yang bakal jadi pasangan kita kayak gitu. Nah gitu, jadi ya itu kan karena udah nggak nyambung kan, setiap hari pembahasan kayak gitu, udah chattingan kayak ya udah nggak bisa harus intens gitu kan, nggak bisa ditinggal sama sekali. Sampai telepon VC kayak gitu sehari bisa 3-4 kali, gila gak sih, sampai berjam-jam kayak. Jadi aku sebagai mahasiswa akhir nih ya, yang punya tanggung jawab di tugas akhir skripsi dan sebagainya itu nggak bisa ngapa-ngapain gara-gara itu. Ini di sini titik kesadaran gue juga ketika ibu itu bilang kalau ini bahasa ngobrol gitu ya, bilang kalau ibu kangen adik yang dulu. Gila sih, karena emang apa ya, kalau teman-teman tahu sih ya, aku tuh kalau udah fokus, kalau udah belajar, kalau udah buka laptop, kalau udah nugas kayak gini benar-benar nggak bisa diganggu gugat gitu kan. Dia orangnya slow respon, chatnya malam, chatnya hampir tengah malam sih, tengah malam, balasnya besok siang baru dibales. Dan kalau siang ya mungkin sore 1 jam kemudian atau beberapa menit kemudian baru dibalas kayak gitu. Ya emang aku kalau ngechat jangan tengah malam, jangan pagi, udah tuh itu kunci ya. Ya Allah. kalau mau dibalas cepat kan, mungkin siang jam 10-an, jam 11-an tuh. Iya, agak, tapi nggak secepat itu. Kecuali kalau dalam hal urgent gitu ya. Sampai hafal dia ya gitu. Tapi kalau maksudnya gimana ya, teman aja tahu gitu. Nah terus dia yang dulunya pacarku, yang semisal aku jadi sama dia itu sebagai pasangan, kalau nggak bisa ngerti aku ya gimana kan, nggak ya saling memahami lah pokoknya. Itu nggak support sama sekali juga. Terus aku juga mikir, aku yang biasanya kayak gitu nggak bisa diganggu gugat kok ini aku bisa-bisanya waktu nggak offline skripsi itu aku bisa-bisanya itu nggak selesai. Terus kerjaan rumah juga jadi terhambat juga sih waktu itu, apalagi sekarang personilnya kan berkurang gitu kan. Terus ya udah mulai sadar juga sih waktu kalau gue kayak gini terus gue nggak bisa kapan gue selesai, terus gimana nasibnya kuliah gue gitu kan. Ya gitu, padahal sih kalau dilihat harusnya dia jauh lebih sibuk dari kita kayak iya bener banget, kita harusnya beda, tapi harusnya lebih sibuk ya, jauh lebih walaupun praktik betul banget.
padahal kita sama-sama mahasiswa tingkat akhir yang sibuk dengan mungkin skripsi atau apa kayak gitu. Dan kalau di jurusan dia mungkin ada prakteknya ya, tetap ada praktek. Kita nggak ada prakteknya, dan mungkin kesibukan kita nggak sesibuk si mantannya dia. Seharusnya, tapi senyatanya mantannya malah lebih longgar daripada kita. Jadi kita lebih sok sibuk kan? Iya, sok sibuk. Aduh ya ampun, jadi yang itu tadi dia tuh nggak ngerti sampai orang-orang yang tahu tentang dia itu sampai pasti mikir apa dia tuh nggak ada kesibukan gitu loh. Kok bisa bisanya setiap waktu itu benar-benar buka HP, terus kuliahnya gimana gitu. Yes. Dan anehnya tahu gak sih, dia itu kan emang kayak membatasi aktivitasku, kegiatanku, nggak usah ini itu, nggak boleh ini itu. Dan dia melakukan apa buat aku juga. Dia bimbingan skripsi disuruh dosennya buat datang secara langsung, dia nggak datang karena di situ ada perempuan. Terus dia ada perempuan dia alasannya tuh gue ngejaga hati gue. Enggak, itu benar. Ya itu kan mindset yang salah ya, cara pemikiran yang salah. Yes, benar banget. Enggak terbuka banget pikirannya, kenapa kita nggak bakalan cemburu, benar, kita nggak bakalan. Ya kita harusnya ngerti lah ya ampun ya, kita udah dewasa gitu, apa yang jadi aku mikirnya loh, berarti Anda malah enggak tanggung jawab sama apa yang seharusnya Anda lakukan gitu. Apa kewajiban Anda malah terbengkalai kan di situ gitu. Aku tuh nggak pernah mikir yang neko-neko, udah modal percaya gitu kan. Kalau perihal lu nanti bakal selingkuh atau apa, ya itu urusan lu gitu loh. Ya udah, berarti kalau memang selingkuh ya udah selesai gitu kan. Baik, kalau selingkuh itu udah kita bisa aja. Ya udah baik, nggak usah ngurusin lingkungan. Nah, tapi dia tuh alasannya kayak gitu. Terus juga seharusnya dia praktikum, dia nggak berangkat praktikum dengan alasan gue ngejaga hati gue atau apa. Nggak perlu jaga, bener, nggak perlu jaga. Ya jaga, tapi nggak harus kayak gitu ya, harus profesional juga kan. Yes, bener banget. Kan harus ada tanggung jawab juga sebagai mahasiswa, sebagai anak yang udah orang tuanya udah ngebiayai sebegitu ya kan. Betul banget, betul. Tapi dia tuh punya pemikiran yang benar-benar aneh gitu. Jadi dia tuh selalu ngebandingin ketika aku datang ke kampus kayak gini. Dia tuh selalu ngebandingin, aku loh yang ada tugas bimbingan skripsi, ada praktikum aja rela enggak datang ke kampus, rela enggak ikut kumpul sama teman-teman kamu yang enggak ada apa-apa, kok bisa kayak gitu, bisa datang ke kampus enggak ngapa-ngapain kayak gitu lah mikirnya gitu kayak gitu. Jadi mikirnya tuh kalau aku datang ke kampus memang enggak ada kegiatan itu, mikirnya aku neko-neko pasti. Jadi aku itu dia mikir kalau aku punya selingkuhan di sini. Dia tau nggak kalau lu nggak punya satu organisasi sama si yang dicurigai tadi. Iya tahu. Ya ampun gila sih. Gue pernah cerita kan, ada satu momen hari ini aku mau ke lab kan, terus begitu datang ke lab tanya di situ ada siapa aja, terus gue bilang di sini ada Sal lu kan, ada lu, terus ada kakak tingkat perempuan yang waktu itu masih ngurusin skripsi gitu, terus ada Mas itu sama Mas itu pengurus lab ini juga, asisten dosen 2 itu aku sebutin. Terus ada si teman kita si AG. Oh ya, nah itu benar-benar aku sebutin satu-satu, tapi dia itu selalu ngarah ke satu itu. Kenapa? Karena perkara ngucapin selamat wisuda, gila emang. Lu udah bilang ke dia kan? Nah terus responnya dia gimana? No comment, dia nggak balas. Gila emang aneh emang dia punya pemikiran. Ya kenapa sih, maksudnya kan? Terus dia juga balik bocil SMP tau nggak? Dia kayak bocil SMP. Nice.
tapi dia tuh selalu kayak gini loh. Aku nggak ngerti gimana cara berpikirnya dia, tapi dia tuh selalu bilang, aku tuh mau jadi hubungan sama kamu tuh serius, nggak kayak bocah SMP SMA. Dia bisa bilang kayak gitu. Lo udah kayak bocil SMP, ngerti gak? Nah, jadi dia tuh terus ngebandingin, semisal aku ngucap kayak gitu ke kakak tingkatku yang perempuan yang cantik kayak gitu, kamu apa nggak cemburu? Ya enggak, ngapain gue cemburu, cuma ngecapin juga. Ya ampun, itu kan berarti ada respect, kepedulian, selamat, benar. berhasil menyelesaikan studinya gitu kan. Itu hal yang wajar, Bambang. Ya ampun, gue bener-bener gila nih, kesabaran gue bener-bener diuji nih. Parah sih tuh. Parah banget emang. Jadi mikirnya ya itu, jadi semenjak itu dia semakin menjadi gitu. Dia berhasil masuk ke akun gue, sosial media gue. Parah gak sih? Ya untuk parah itu dia. Makanya kalau gue terusin ini gak bakal bagus karena benar-benar maksain. Yang jelas gue gak bisa jadi diri sendiri. Gue yang kedua, tanggung jawab gue sebagai mahasiswa, sebagai anak juga bakal terbengkalai banget. Yes. Karena yes. Rutinitasnya adalah 3-4 kali call berjam-jam. Jadi kalau nggak megang HP gitu ya istilahnya, itu benar-benar mikirnya udah neko-neko. Aku ke kampus mikirnya neko-neko. Terus bahkan ketika kalau gue mau nugas itu harus ditungguin sama dia, harus video call sama dia. Biar Nungguin aja, nggak ngebantu. Bener, Nggak ngebantuin, nggak ngobrol sama sekali, cuma ngeliatin. Cuma buat memastikan bener anak ini, gue maksudnya anak ini lagi nugas, anak ini lagi nugas gitu. Segila itu dia emang. Ya gimana? Ya kita ya ganteng, jurusan keren oke. Tapi cara berpikirnya dia bener-bener childish dan nggak support gue sebagai pasangannya kalau memang dari sana. Jadi ya buat apa, udah nggak nyaman juga, buat apa, daripada gue setiap hari harus stres klarifikasi ini itu. Enggak, aku tuh nggak kayak gini itu. Betul. Bahkan dia tahu gue gimana. Dia sampai bilang gini, beneran. Dia sampai bilang, kamu itu berarti ada yang salah sama perjuanganmu kayak gitu kan. Iya, dia berjuangin kamu ya, berjuangin kamu. Tapi perjuanganmu tuh dia yang salah, nggak kayak gitu. Perjuangan yang benar tuh nggak kayak gitu. Yang ada sesuatu yang salah sama diri kamu. Dan kalau misalkan kamu nggak berubah, ya mungkin pasangan kamu selanjutnya ya mungkin ya sama. Melakukan hal yang apalagi kalau misalkan sama-sama curiga, punya pasangan yang saling curiga. Berantem terus. Ya berdoa aja semoga tentram lah. Semoga tidak ada perang dunia ketiga. Tapi apa ya, gue punya keyakinan kalau orang kayak gitu tuh nggak bisa berubah. Ya karena udah otaknya sih. Udah sih. Kita udah besar, soalnya kita udah besar ya, udah besar. Dan itu sebuah watak yang emang dari hati. Iya. Oke. Mau berubah gimana? Jadi Susah. Bukan nggak bisa, tapi susahnya pakai banget. Cuma orang yang luar biasa sih. Yes. Sama orang yang kayak gitu. Berarti gue belum jadi orang yang Luar biasa untuk dia. Gitulah. Ya itu gambaran besarnya. Nah parahnya lagi. Yes. Kan waktu itu awal-awal kan bukan awal-awal tapi ya kesalahan gue itu PDKT sama dia itu nggak lama. Jadi karena gue ngerasa oke, dari sisi agama dia oke, terus dari kayaknya masa depannya cerah oke, terus dari fisiknya juga oke, terus apa ya, cara berpikirnya waktu PDKT. Hati-hati kalau waktu PDKT. Udah hati-hati, jangan mudah tertipu. Nah, gitu. Jadi PDKT yang lama deh. Atau enggak udah kamu memang udah kenal sama seorang itu. Itu lebih baik juga. Lebih baik daripada langsung pacaran kayak gitu. Jadi gue jadi mikir juga nih, kalau semisal gue
memutuskan untuk ta'aruf gitu, satu-satunya jadi ragu-ragu juga. Kalau ta'aruf sama orang yang dikenal sih oke. Apa kalau ta'aruf sama orang yang gak dikenal sih mikir harus berpikir lebih matang lagi, harus benar-benar dipikirkan kayak gitu. nah gitu. Jadi dia juga apa ya, dia tuh tipe orang yang ngejebak gitu sih. Coba gimana? Karena waktu awal itu ya karena dia selalu ya, dia juga ceritakan sama lo kalau punya masa lalu yang ngeluhin dia gitu. Jadi Iya, tapi itu kayak setelah ini aku berpikir kembali, bener nggak selingkuh si mantanmu tuh selingkuh bener enggak? Itu masih pertanyaan, jadi sebuah jadi kita pertanyaan. juga nggak percaya juga. Iya, nggak bisa 100% percaya gitu lah. Ya karena dia cara memperlakukan kebetulan ya, siapa yang nggak kabur gitu istilahnya. Betul sekali. Jadi waktu itu karena dia selalu mengelulukan masa lalunya yang kayak gitu, jadi janji ya kamu nggak akan selingkuh ya, gue berani dong kalau janji buat nggak selingkuh. Ya lu tau lah gue kayak gimana gitu. Berbuka hati sama orang itu nggak segampang ini. Betul. Jomblo bertahun-tahun juga Betul. ya. Nah gue berani janji buat nggak selingkuh. Nah tapi setelah gue kan emang gue nggak selingkuh kan, apalagi sama si sasarannya dia. Gue nggak selingkuh. Gila. Terus gue karena gue emang nggak nyaman, udah rasional gue udah kebuka semua, udah nggak pakai asal-asal gitu. Nah gue memutuskan untuk bilang ke dia gue gak bisa melanjutkan hubungan ini. Tapi dia punya pemikiran yang aneh lagi. Dia dia bilang kalau yang berhak buat memutuskan hubungan itu laki-laki gitu. Perempuan nggak berhak buat memutuskan hubungan. Ya mana bisa Bambang, ya semua orang juga tahu, bahkan kalau orang udah berumah tangga juga bisa mengajukan gugatan cerai gitu, walaupun jangan sampai. Tapi dia tuh punya pemikiran yang oh my god. Berbedanya itu bukan beda jalur, tapi kayak udah beda jalur, bukan hanya beda jalur tapi udah beda jalur dan beda arah gitu loh. Kalau misalkan pemikiran berbeda kan, kita beda jalur, mungkin satu arah, satu tujuan atau apa gitu, tapi dia lebih ke ya gue mau ke sana, dianya ke sana gitu. Yes, kamu diajak ke sini nggak mau gitu loh. Nah, sahil lah. Dia sebenarnya nggak bisa memaksakan, dia juga bisa Benar. ngikutin gue, tapi seenggaknya saling support lah. Yes, gue juga nggak ngekang lo buat nggak usah ikut praktikum atau apa gitu. Enggak dong. Kita selalu support kegiatan gitu. pasangan kita. Tapi dia itu punya pemikiran yang aneh, yang nggak punya itu kan. Yes. Terus pada akhirnya gue pamit di situ. Terus wah gila sih, malah dia gue bilang selingkuh sama si Ini sama si ini. asalkan tahu kamu ya mas mantannya ini. Si ini tuh deketnya bukan ini tapi bukan sama ini, tapi sama ini. Kayak kamu tahu tuh aslinya pengen waktu nge-DM pengen ngomong kayak gitu. Tapi ngapain juga cerita yang nggak penting, ya cerita penting, ngapain juga cerita sama orang yang nggak penting gitu. Ya udah. Wah, ini sampai masnya ini yang ya kan kalau orang sini tahu lah ya, mas itu bukan deket sama yang ini tapi deket sama yang ini. Nah, jadi ya masnya juga jengkel kan karena sampai teror gitu. yes. Sampai di Video call WA, di telepon IG, di SMS. sebegitunya sih, sebegitunya. Lo udah gue nggak percaya diri banget ya berarti ya? ya emang gue sempet bilang sama dia, jadi orang tuh yang percaya diri. Yes. Lah kamu lo jurusannya yo apa gitu kan? Aku yang ini apa? Terus lingkunganku apa gitu kan? Yes. Aku nggak ngerendahin kita ya. Yes. Tapi maksudnya secara logika gitu loh. Kenapa nggak sampai sana mikirnya? Kalau misalkan cemburu sama yang udah jadi
TNI atau udah jadi Polri, udah jadi PNS, anaknya konglomerat atau apalah gitu, cemburu sampai pengangguran. Ya beneran, masnya yang difitnah itu sampai bener ngomong cemburu sama pengangguran kayak gitu kan, bener-bener kebangetan sampai. Yes. Aku mikirnya ya, aku sampai bener-bener mikir orang sesabar dia. Aku mikirnya kalau Mas itu sabar orangnya, dan sesabar dia aja, secepat dia aja juga bisa jengkel kayak gitu. Yes. Jadi kan itu juga udah Banget. gitu kan. Nah makanya itu, nah gue malah dibilang, oh kamu selingkuh sama ini, aku tuh ada bukti. Lah bukti dari Bukti mana? mana? Apa buktinya? Buktinya ngucapin selamat wisuda. Ya ampun itu. Sampai bilang juga pernah mergokin kan. Ya mergokin apa? Lah gue pernah gila sih ngedate sama Mas. Gimana perasaannya ini? Aduh ya Allah, ibaratnya tuh kayak dia tuh doiku, tapi kok kamu fitnah-fitnah kayak gitu toh? Aku ya nggak terima ya. Aku sebagai sahabatnya Fani juga nggak terima. Nah kamu gituin Fani, dan aku sebagai temen deketnya si ini, masnya ini juga nggak terima. Nah, jadi kenapa adalah jadi kalau lo mau cerita sama dia juga lo salah alamat. Salah alamat, saudara. Salah alamat. Aku udah bisa percaya, udah tahu hubungan kita tuh gimana. Aku sama Fani sama masnya yang ini tadi itu kita satu organisasi, kita udah tahu siapa dia, gimana orangnya, kayak gitu. Dan nggak kenal baru aja lah, Yes, bener-bener udah bertahun-tahun yang lalu gitu kan. Ya beberapa tahun aja sih, nggak bertahun-tahun sih. Dari 18 dari 18 kan? Iya, Dari 18 19 tuh, 18 waktu maba ya, waktu makrab paling mau makrab. Kayak gitu. Jadi kan pemikirannya dia tuh pendek banget. Yes, kalau kamu ngomong ini tapi kita udah tahu kenyataannya kayak gini tuh ternyata berbeda. Oh alah. Ya karena kita bertiga gitu. Kamu bersatu. Sama siapa? sorry bukan sama. Kamu cuma satu. Kita bertiga. Bertiga gitu kan. Ya lu mau bilang punya bukti, lu ngemergokin atau apa ya kita anggap Kita ketawa aja sih kita sebenarnya. ketawa aja ya. Kalau tuh bikin drama. Nah sampai karena dia ya kan gue udah nggak ngerespon dia ya. Yes. Setelah gue bilang dia nggak bisa melanjutin hubungan, dia udah nggak ngerespon dia lagi. Nah di situ dia malah ngata-ngatain gue gitu. Ya, Dia benar-benar gila sih kata-katanya, apa ya, kayak gue tuh jadi wanita yang hidup saat ini kayak wanita paling hina gitu. Gila emang gila. Parah sih itu. Sampai ngedoain tuh masya Allah, gue emang benar-benar diuji banget nih kesabarannya. Ngedoain gue, kata-katain gue, keluarga gue juga, terus suami gue nanti juga didoain sama dia, terus anak-anak keturunan gue didoain juga sama dia. Astagfirullah. Kalau aku jadi di posisi itu gue udah maki-maki sih, udah maki-maki banget. Soalnya udah kelewatan, kelewatan banget. Kelewatan itu sih, tapi gue, ya ampun gue di situ gue cuma bisa nangis, bukan nangis karena pisah sama dia. Bisa-bisanya ada orang yang kayak gini, udah kayak nyumpahin, udah kayak doanya kayak gini gitu. Udah fitnah, Doanya nggak baik. doanya nggak baik. Bilang ada bukti tapi zong. Mana buktinya? Ya itulah. Ya makanya gue semakin yakin kan buat ya udah ini nggak bisa dilanjutin. Waktu itu niatnya habis putus ya udah nggak usah blokir-blokiran. Yes, tapi ternyata lama-lama ya nggak bisa. kesehatan mental penting ya. Yes, betul Gue banget. lama-lama juga nggak kuat dikata-katain kayak gitu, dan itu sampai seminggu lebih sih. Yes. Sampai akhirnya gue memutuskan untuk blokir akses komunikasi sama dia. Jadi benar sekarang udah lost kontak. Dia karena dia berhasil ngebobol akun sosmedku juga kan, jadi
Akhirnya aku juga ganti password juga, terus semuanya tak blokir sih biar dia nggak bisa nganggap aku lagi. Karena pemikirannya dia itu sampai saat ini kita tuh masih berhubungan gitu, karena dia mikirnya kalau cowok yang bisa putusin hubungan gitu, jadi ya gue bahasa Jawa ya, nalar itu sih. Ya ampun ya jadi buat teman-teman semuanya ini, buat ya gue yang trial uji coba pertama gitu ya, kita ambil hikmahnya aja sih, Ambil hikmahnya aja, lebih hati-hati ke depannya, lebih selektif, dan ya udah simpan aja cerita tadi, diarsip di rak cerita kehidupan, cerita kehidupan, mungkin paling bawah atau paling dalam aja sih, yang nggak mungkin dibuka-buka lagi ya gitu. Jadi PDKT itu penting sih, mengenali pasangan sebelum menjalin komitmen penting. Jadi karena dia juga mungkin karena aku pernah janji itu nggak selingkuh gitu, ya itu benar, aku bisa mengenai janji itu, aku nggak selingkuh, tapi aku kan nggak pernah janji buat selalu sama dia kan. Yes, benar banget. Apalagi masih pacar ya, masih pacar belum resmi ya. Kalau mungkin udah resmi, udah mikir, udah gimana ya, udah emang nggak sepenuhnya banget sih, emang sebagian besar hidup kita emang buat pasangan kita. Tapi kalau kita masih pacaran, kita masih bebas, masih bebas, masih gimana ya, belum ada ikatan resmi lah kayak gitu. Betul sekali. Jadi kali kalau mau jalin hubungan PDKT aja dulu ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan tuh nggak salah. Udah setengah tahun ini bukan dia PDKT udah setengah tahun, nggak PDKT sih, udah kenal lama. Kalau udah kenal lama, kalau kenal udah 3 tahun, ada rasanya 2,5 tahun PDKT-nya. Kalau menurut kalau PDKT sih sama tahun ini sih kayaknya. Kayak jadi lebih jadi support system selama ini. Iya, sempat dia minta nyari pacar tapi pengen bahas ini, aku loh jomblo, pengen gitu tapi nggak berani sih. Iya. Ya itulah kurang lebih kisah kita, jadi sekarang kita sama-sama jomblo. Nggak apa-apa jomblo kita. Setidaknya kita tidak menambah beban hidup dan tidak, tetap menjadi diri sendiri. Yes, bisa jadi diri sendiri, nggak? Karena kebahagiaan itu juga tanggung jawab kita. Iya, benar sih. Jangan bergantung sama orang lain, beneran. Nanti apa misal kalau menggantungkan bahkan ke orang tua kita juga, maksudnya ya bukannya kita nyepelin orang tua, tapi kita kan nggak selama ini hidup sama orang tua juga. Jadi harus mandiri ya itu harus mengartikan kalau kebahagiaan kita itu tanggung jawab kita. Dan bahkan ketika orang tua bilang kalau misalnya one day suatu saat nanti lo harus jadi sama ini, harus jadi nikah sama ini karena orang ini tuh gini, tapi kalau lo nggak siap ya udah jangan. Kalau hati lo nggak ya Kalau bisa jangan sih, kalau bisa jangan. Karena yang bakal ngelakuin itu kita, bukan orang tua kita. tapi yang ngobrolnya baik-baik, dikomunikasikan, kan yang enggak terus kabur ini. Oke guys, itu dia cerita kita yang hampir sama, tapi gue lebih menyakitkan. Cerita kita hampir sama, hampir sama. Dia kamu levelnya lebih di atas aku sih. Di atas aku masih mungkin bisa di tingkat 1, kamu masih udah di tingkat 2 atau 3 gitu. Tapi ceritanya hampir sama, di lingkup yang sama, di cerita yang sama, tapi orangnya berbeda. Oke, semoga kedepannya kita dapat pasangan yang jauh lebih baik lagi. Amin. Ya pasti sih, Allah bakal kasih yang pada akhirnya bakal kasih yang tepat. Betul banget. Percaya deh, gak usah takut nggak kebagian juga. Kalau Allah udah nyiapin seseorang yang emang terbaik, Baik buat tepat buat kita.
Tapi untuk menemukan itu ya harus melewati beberapa tantangan, beberapa tahap lah yang buat nggak langsung. Ya mungkin ada ya kok enak langsung itu. Kayak artis Isyana Sarasvati. Oh iya benar. Udah pacaran bertahun-tahun ya. Gitu, langsung jadi. Ya mungkin kalau kita nggak serius gitu. Betul, nggak bisa langsung kayak gitu. Ada nangis-nangisnya dulu, drama-dramanya dulu, terus ada teror-terornya dulu. Betul. Ya sabar aja lah kita. Sabar. Gue sih, kalau lu udah berhasil. Udah gue juga udah move on, cuma dianya masih ribu sih dia. Jadi gue masih harus berusaha berdamai, harus menenangkan lebih ekspresi. Gue masih berusaha buat bener-bener dia ngelepasin itu gue itu gimana, masih mikirin. Tapi kita nggak boleh jahat sama orang ya. Ya gue nggak bisa, gue juga nggak bisa jahat orang. Ya bisa sih. Bisa, tapi ya berusaha. Gue bisa. Kan jiwa gue bertendang. Betul banget. Bahkan lo nyelingkuhin ya, gue juga. Kalau nyelingkuhin ya terserah lo dah, mau selingkuh terserah. Yang penting nggak selingkuh dan kita nggak nyakitin dia. Oke, kita rasa cukup ya. Cukup untuk podcast hari ini. Nantikan podcast kita selanjutnya. Oke, sampai jumpa. Bye-bye. Ya Allah, penyemangat ya. Foto yuk.